3 pekerjaan, 8 jam kerja sini, 8 jam kerja sini, 8 kerja. Bisa 24 jam kerja. Kalau 1 jam sekarang aja gajinya ada yang rendah-rendah lah, yang 10-15 dolar. 1 jam. Kerja 8 jam aja. Udah, kalau 10 dolar, kerjanya cuma duduk jaga. Juga nenek-nenek jombi yang sudah tua-tua tinggal di rumah-rumah jaga. Udah mau tidur, ya tidur ya. Mau mandi, makan. Itulah kerjanya. 10 dolar 1 jam. Duduk. Suaminya kerja di restoran. Wah, kalau kerja restorannya jadi ini uang apa namanya tipnya itu kan kalau sedikit sekarang 15%. 15%. Restorannya agak naikkan sedikit 20%. Lebih naik lagi 25%. Jadi apa? Semua masuk. Cepat jadi kan. Mereka kerja sampai punya rumah. Gak tahu berapa rumah. Punya lebih dari 1. Banyak rumah. Beli, bayar cicil, disewakan ke orang, dikontrakan kepada orang. Dia bilang satu, bayar nih, kredit, bayar. Tapi di rumah bayar 30 tahun, bayar 40 tahun. Dapat gaji sini di rumah, dapat gaji sini di rumah. Punya rumah banyak. Tapi satu waktu kali saya katakan dalam Alkitab ada saya knock down tapi tidak knock out. Inilah keluarga ini alam. Waktu knock down habis, rumah-rumah habis, uang simpanan habis. Mereka pikir, kenapa? Mereka bukan anak Tuhan baru, udah lama sudah. Dari opanya, dari omanya, orang pastor DPD tahu mereka apa yang Tuhan punya. Mereka tahu apa yang bayar kepada Kaisar, apa yang Kaisar punya. Berbaktilah kepada Allah, kepada apa yang Allah punya. Sudah tahu soal apa itu? Soal apa? Soal persepuluhan. Mereka bisa habis-habisan. Habis-habisan. Mereka periksa-periksa, akhirnya suami istri mereka. Mari, mereka ambil keputusan. Rupanya ini kesalahan. Sekarang mereka berkata begini. Kita tetap berdoa. Sebab mereka bilang, habisnya semua itu bisa kembali kalau mereka kerja 5 tahun. Kerja 5 tahun suami istri baru bisa kembali apa yang ada. Sekarang mereka sepakat berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kami mau lakukan firman Tuhan. Kami mau jujur melakukan firman Tuhan. Kesaksiannya sudah susah sekali, tapi mereka paksakan belajar berdiri atas firman Tuhan. Alkitab berkata, cobailah aku dalam Matius 3:10. Cobailah aku akan buka jendela surga dan curahkan berkat. Coba, karena sudah susah lakukan kerjakan, susah sekali. Potong 10%, potong 10%, kasih. Tadinya 5 tahun. Waktu mereka ambil sepakat untuk melakukan ini, tidak langsung tiba-tiba Tuhan berkati belum turun dari surga, nggak ada. Lah orang turun dari surga masih tak harus surga. Tapi karena mulai mereka melakukan firman dengan jujur, dari 5 tahun turun jadi hanya 1 tahun, semua beres. Haleluya. 1 tahun semua beres. Waktu sudah beres, wah, gembalanya yang puji Tuhan, haleluya, anggota yang begini, haleluya.
Nah, dia akan memberikan apa yang Tuhan punya. Si gembala itu membutuhkan gereja tidak begini, bisa begini. Gereja itu mau membeli gereja. Mau membeli gereja. Nggak sempat-sempat, duitnya nggak sampai-sampai. Nah, waktu dulu si ibu ini sudah kembali lagi pulih, gembala datang. Begini, Bapak Ibu, saya angkat ibu jadi bendahara di gereja. Jadi bendahara yang megang duit di gereja. Si ibu terima. Terima kasih. Saya jadi bendahara. Dia pegang buku-buku. Dia lihat semua. Anggota A, B, C, D, E, kemudian dia lihat sana yang seperti ini. Dia lihat pemasukan uang di gereja. Dia lihat. Akhirnya kesimpulan dia bisa dia panggil gembala. Pak Gembala, saya melihat sebetulnya kita bisa beli rumah gereja, kita bisa beli gereja. Kenapa nggak bisa? Karena kita beli juga bayarnya 30 tahun. Jadi rumahnya 20 tahun habis. Tapi bisa beli sekarang. Bisa beli, tapi kok susah gitu ya. Itulah yang saya lihat bahwa ini anggota-anggota tidak tahu membayar apa yang Tuhan punya, tidak tahu membayar sepenuhnya apa yang Firman Allah katakan. Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya, bayarlah pajak. Berilah kepada Tuhan apa Tuhan punya, yaitu 10/10. Itulah, coba kalau semua bayar, beres semua, kita bisa beli gereja. Si gembala ya, sebab itu si bendahara bilang, Bapak Gembala, ajarin kepada jemaat, ajarin firman Tuhan, ajar begini, coba lakukan firman Tuhan.